Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subtema 2, di sini akan dijelaskan mengenai manfaat energi. Matahari merupakan sumber energi yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya ibu-ibu menjemur pakaian, kemudian mengeringkan ikan hasil tangkapan nelayan, dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa kegiatan yang mana kegiatan tersebut di sini membutuhkan energi yang berupa energi matahari. Oke. Nah, di sini di pembelajaran 1 ya, di sini di buku tema kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, di sini materi yang akan dibahas yaitu 1. Pemanfaatan energi, 2. Mengenal sumber energi, 3. Perubahan energi. Oke. Di sini ayo berlatih menuliskan pemanfaatan energi. Misalkan di sini di nomor 1 ada kegiatan, ada seorang anak yang sedang menerbangkan layang-layang ya. Nah, energi yang digunakan pada layang-layang adalah apa? Yaitu energi angin. Nah, terus perubahan apa yang terjadi ketika seseorang anak melakukan atau menerbangkan layang-layang tersebut? Nah, perubahan yang terjadi adalah perubahan energi angin menjadi energi gerak. Selanjutnya di sini ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Energi yang digunakan saat menjemur pakaian adalah energi matahari. Nah, perubahan energi tersebut adalah perubahan energi cahaya matahari menjadi panas ya. Oke, selanjutnya di sini di nomor 3, di sini ada seorang anak yang sedang menyetrika pakaian. Nah, energi yang digunakan saat menyetrika adalah energi listrik ya. Terus perubahan energinya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, di sini ada anak-anak yang sedang menonton televisi. Ketika kita menonton televisi, energi yang digunakan adalah energi listrik dan perubahan energinya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya atau energi suara. Kemudian yang kelima, di sini ada seorang ya yang sedang menaiki mobil. Energi yang digunakan ketika mobil berjalan adalah energi kimia. Terus perubahan yang terjadi adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Oke. Selanjutnya ayo membaca. Di sini kita membaca mengenai energi dari makanan. Setiap hari kita melakukan banyak aktivitas. Kegiatan sehari-hari misalkan belajar, mandi, bermain, bersepeda, sekolah, menonton televisi. Untuk melakukan aktivitas tersebut, kita membutuhkan energi. Makin banyak aktivitas, makin banyak energi yang diperlukan. Energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, tepung terigu, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Kemudian energi dari listrik. Nah, contohnya misalkan jika kita belajar pada malam hari, tentu kita akan membutuhkan penerangan yang cukup. Penerangan berasal dari lampu. Salah satu sumber energi lampu adalah listrik. Kemudian manfaat lain selain untuk penerangan yaitu kita lihat berbagai manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bisa digunakan untuk memasak, mesin penanak nasi, kemudian mesin pemanas air, setrika listrik, solder bagi teknik listrik ya. Selanjutnya di sini energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak sekali manfaat, di antaranya adalah matahari sebagai sumber penerangan. Kemudian berperan dalam daur air, kemudian menghasilkan energi listrik, kemudian membantu proses pengeringan. Oke, selanjutnya fotosintesis pada tumbuhan, kemudian membantu kesehatan tulang. Nah, selanjutnya energi dari minyak bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan transportasi yang merupakan aktivitas sehari-hari yang memerlukan sarana. Contohnya, seorang petani menjual hasil panennya ke kota dengan diangkut mobil atau truk. Nah, sedangkan mobil dan truk ini yaitu bisa berjalan dengan menggunakan minyak bumi ya. Kemudian pedagang mebel mengantarkan lemari pesanan kepada pembeli dengan menggunakan mobil. Selanjutnya Pak Lurah berkeliling desa untuk meninjau warganya untuk menggunakan mobil. Nah, dengan menggunakan mobil. Jadi kendaraan mobil atau sepeda motor itu membutuhkan sumber energi berupa bahan bakar minyak untuk menjalankannya. Oke, selanjutnya di sini dijelaskan minyak bumi dan gas.
Minyak bumi dan gas itu berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi sering disebut dengan emas hitam karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian, industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi sangat tergantung pada bahan bakar ini, sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya, di situ ada ayo mengamati, ya, kegiatan mengamati. Di sini mengamati perubahan energi. Misalkan nomor satu, misalkan nama peralatan yang ada di rumah, ya, atau alat rumah tangga yang ada di rumah itu misalkan yang pertama setrika. Nah, setrika ini sumber energi yang digunakannya apa? Yaitu energi listrik. Terus perubahan yang terjadi pada setrika apa? Perubahan yang terjadi pada setrika adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, kemudian kegunaan setrika itu untuk apa? Untuk merapihkan pakaian yang kusut. Silakan dikerjakan secara mandiri. Selanjutnya, kita mencoba melakukan percobaan di sini membuktikan perubahan energi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membuktikan adanya perubahan energi. Alat dan bahan yang harus disediakan adalah kertas berbentuk spiral, ya. Jadi sebuah kertas yang sudah dibentuk menjadi bentuk spiral yang ada pada gambar ilustrasi percobaan di bawah ini. Kemudian apalagi benang, kemudian lilin dan korek api. Terus cara kerjanya bagaimana? Nah, yang pertama ambillah selembar kertas, kemudian gambarlah garis berbentuk spiral. Jadi, digambar dulu si kertas tersebut menjadi membentuk spiral. Selanjutnya, guntinglah kertas mengikuti garis sehingga terbentuk kertas berbentuk spiral yang ada pada gambar ilustrasi percobaan. Selanjutnya, ikatlah salah satu ujung kertas dengan benang dan ikatlah ujung yang lain pada pensil. Nah, di sini kan menggunakan tangan. Sebaiknya kita ujung kertas yang membentuk spiral itu kita ditalikan dengan menggunakan benang. Kemudian ujung benang itu kita talikan lagi pada pensil. Selanjutnya, nyalakan lilin. Di bawahnya kita siapkan lilin, letakkan kertas membentuk spiral itu, kita diamkan di atas lilin, ya. Apa yang terjadi? Coba kita dekatkan. Yang pertama coba dengan dekatkan, kemudian dicoba dengan jarak yang jauh. Apa yang terjadi ketika didekatkan dan ketika dijauhkan? Nah, nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas nyala api. Jaga jarak, jangan sampai terbakar. Oke. Pertanyaannya, apakah yang terjadi pada kertas berbentuk spiral setelah diletakkan di atas nyala api? Nah, apa yang terjadi nanti ketika kita sudah mencoba si kertas yang membentuk spiral itu kita diamkan di atas api, ya, pada kertas di atas api tersebut. Kemudian jika kertas spiral dibuat menjauh atau mendekat nyala api, apa yang terjadi? Jadi yang kedua, jika kertas spiral dibuat menjauh atau mendekat nyala api, apa yang terjadi? Jadi dicoba dengan dua kali, ya. Yang pertama si kertas yang membentuk spiral itu mendekat pada nyala api, kemudian menjauh, ya, dari nyala api. Nah, yang selanjutnya dibuatkan laporan hasil kegiatan secara tertulis, ya. Silakan. Ya. Kemudian ilustrasi yang kedua atau percobaan yang kedua, di sini mengetahui energi panas. Nah, di sini yang harus dipersiapkan adalah alat dan bahan yang harus dipersiapkan 2 buah batu dan 2 buah penggaris plastik. Nah, cara kerjanya adalah pastikan kedua telapak tangan kalian dalam keadaan kering, kemudian gesekkan kedua telapak tangan kalian selama 5 menit. Nah, digesekkan selama 5 menit. Apa yang terjadi? Apa yang kalian rasakan ketika kalian sudah menggesekkan kedua tangan? Oke. Yang ketiga, gesekkan 2 batu satu sama lain selama 5 menit juga. Sentuhlah permukaan batu yang saling bergesekan itu. Apa yang kalian rasakan ketika batu sudah kalian digesekkan, ya? Oke. Selanjutnya, yang ketiga, gesekkan 2 penggaris selama 5 menit. Nah, kalian siapkan 2 penggaris, lalu kalian gesekkan selama 5 menit. Sentuhlah permukaan penggaris yang digesekkan tadi. Apa yang kalian rasakan? Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa yang kalian rasakan saat kedua telapak tangan digesekkan selama 5 menit? Yang kedua, apa yang kalian rasakan pada batu yang digesekkan selama 5 menit? Dan yang ketiga, apa yang kalian rasakan pada penggaris yang digesekkan selama 5 menit? Apakah kesimpulan kalian? Nah, misalkan manakah
benda-benda tersebut yang ketika digesekkan menghasilkan panas, atau mungkin ada benda-benda yang di antara tiga benda tersebut yang ketika digesekkan itu tidak panas. Silahkan kalian membuat kesimpulan. Tuliskan hasil kegiatan itu dengan bentuk sebagai berikut. Misalkan nama kegiatannya apa. Nah, nama kegiatannya tadi kan itu adalah untuk mengetahui energi panas. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya energi panas. Kemudian alat dan bahan yang dipersiapkan tadi adalah 2 buah batu dan 2 buah penggaris. Kemudian tuliskan cara kerjanya yang tadi ya, silahkan dimasukkan lagi. Kemudian selanjutnya apa kesimpulan dari kegiatan tersebut atau kesimpulan dari ketiga benda tersebut ketika digesekkan. Nah, kalian telah melakukan kegiatan perubahan energi. Energi sangat bermanfaat dalam kehidupan. Bagaimanakah penggunaan energi di rumah kalian? Apakah kalian telah menghemat energi? Untuk menghemat energi, kalian perlu mengajak seluruh keluarga bersama-sama untuk melakukan gerakan menghemat energi. Berikut ini diuraikan perilaku hemat energi yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan listrik seperlunya saja, misalkan mematikan televisi, komputer, dan lampu jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mengeringkan pakaian secara alami dengan sinar matahari. Kemudian yang ketiga, menggunakan peralatan listrik hemat energi, misalnya mempergunakan lampu listrik yang hemat energi. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik ramah lingkungan, misalnya menggunakan kipas angin untuk menggantikan AC yang menggunakan peon. Kemudian yang kelima, mendesain rumah hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari, mempergunakan bahan bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan seperti atap berbahan tanah atau keramik, meletakkan tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan dan sebagainya, memakai sumber daya air seperlunya, misalnya tidak mempergunakan air secara berlebihan. Sebaiknya kita menghemat penggunaan energi dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Dengan demikian, bumi menjadi tempat tinggal yang nyaman dan lestari untuk anak dan cucu kita. Oke, selanjutnya untuk mempraktikkan ya perilaku sikap energi kalian, silakan lengkapilah tabel berikut ini. Dilakukan mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalian silakan checklist ketika kalian sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Misalkan yang pertama, mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Apakah kalian sudah melakukan seperti itu? Kalau sudah, silakan kalian checklist ya. Kalau tidak, berarti silakan kalian berikan tanda X sampai seterusnya ya. Oke. Seperti itu dalam pembelajaran 1 di subtema 2, tema 2 kelas 4 SD. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.